warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSUD Kota Bogor, kembali lagi kita di podcast kesehatan RSUD Kota Bogor. Nah, gimana nih Sobat Sehat kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Dan yang menjalankan puasa tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas hari ini. Nah, Sobat Sehat tahu nggak sih, pemeriksaan laboratorium itu seringkali menjadi bagian penting loh dalam pemeriksaan kesehatan. Namun ada nih masih banyak nih pasien-pasien yang ragu untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dikarenakan khawatir nih karena takut puasanya jadi batal atau jadi tubuhnya menjadi lemas dan atau juga karena hasilnya tuh takut nggak akurat gitu. Jadi untuk itu topik kali ini adalah pemeriksaan laboratorium pada saat puasa aman dan tetap akurat nggak sih gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas bersama dokter patologi klinik dan dari segi keamanan dan juga keakuratan hasilnya. Nah, sebelum ke topik utama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohana Agustina sebagai moderator pada hari ini dan telah hadir nih bersama kita dokter patologi klinik yang akan membahas nih topik kali ini, yaitu ada Dr. Ninik Windayanti, spesialis patologi klinik. Dokter, gimana dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Yohana. Lancar ya dok, masih puasanya? Insya Allah. Mangga dokter, disapa-sapa dulu nih sobat sehat yang nonton. Halo Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Mudah-mudahan semua masih dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Ya. Dokter, masih ada pertanyaan nih dok. Maksudnya yang sering ditanya nih dok sama pasien, apakah pengambilan darah itu tuh bakal saat puasa tuh aman gak sih dok gitu? Oh iya, betul Mbak Yohana. Kadang pasien itu atau warga Bogor ya secara keseluruhan suka bingung kalau lagi puasa. Kalau ambil darah tuh aman gak sih selama puasa? Ya. Insya Allah ya, secara medis untuk pengambilan darah di laboratorium sesuai dengan prosedurnya itu walaupun dengan kondisi puasa Ramadan itu aman. Karena ketakutan kebanyakan orang itu kan pas puasa ini kita lagi nggak makan, kita nggak minum gitu ya. Nanti kita kekurangan dong darahnya, seperti itu ya Mbak Yohana ya. Tapi perlu diketahui bahwa kalau yang diambil darahnya di laboratorium itu biasanya volumenya hanya sedikit. Oh, jadi kita nggak perlu darah yang banyak-banyak kok. Jadi insya Allah aman. Masih aman ya dok Iya. ya. Terus puasa tuh bisa menjadi larangan gak sih dok buat cek lab gitu? Ini juga katanya nanti boleh nggak sih kalau puasa atau nggak batal nggak sih? Iya. Nah kebanyakan gitu ya. Nah secara agama sepengetahuan saya sih itu tidak membatalkan puasa ya. Jadi kalau untuk pengambilan darah itu tidak membatalkan puasa. Nah terus secara puasanya bagaimana gitu kan? Justru itu mempengaruhi hasil nantinya. Jadi pada saat kita berpuasa justru kondisi yang paling stabil. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang justru kalau dengan berpuasa itu justru bagus. Oh gitu. Jadi tidak perlu takut lagi gitu. Pertama dia aman karena volume darahnya diambil hanya sedikit. Terus yang kedua tidak membatalkan puasa juga. Jadi pengaruh puasa terhadap hasil pemeriksaan lab tuh sebenarnya masih aman ya dok ya, atau masih nggak terlalu berpengaruh atau gimana dok? Ya, untuk hasilnya insya Allah akurat, dia tidak terlalu berpengaruh banyak. Nah, lebih-lebih lagi kalau dengan kondisi-kondisi tertentu dok Mbak Yohana. Jadi ada pemeriksaan laboratorium yang justru dengan kondisi puasa itu hasilnya malah lebih akurat lagi. Contoh pemeriksaan gula ya, pemeriksaan gula darah. Kalau gula darah puasa itu lebih bagus kalau dengan kondisi yang memang berpuasa. Artinya kalau di kondisi Ramadan ini itu malah mendapatkan hasil yang baik. Atau yang paling sering orang pengen tahu kolesterol nih gitu ya. Oh kolesterol saya gimana gitu. Nah justru kondisi-kondisi pemeriksaan gula, pemeriksaan kolesterol itu harus dengan kondisi berpuasa. Oh gitu. Berarti artinya tuh puasa Ramadan tuh bisa sekaligus ya dok menjadi puasa pemeriksaan gitu ya dok ya? Betul.
Jadi jangan takut, justru kalau kita berpuasa Ramadan itu malah lebih enak gitu. Artinya, oh iya, saya harus periksa kolesterol nih gitu. Tapi puasa Ramadan, ya udah deh sekalian gitu. Itu malah bisa. Dokter. Berarti apa aja sih dok ini pemeriksaan yang biasanya membutuhkan puasa gitu? Ya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang membutuhkan puasa itu tadi yang sudah saya sampaikan, ada glukosa ya, atau pemeriksaan gula darah. Nah, kita biasa menyebutnya gula darah puasa. Kemudian ada profil lipid. Nah, ini yang utama-utama nih, profil lipid. Jadi profil lipid itu kita ingin mengetahui lemak di tubuh kita. Nah, lemak itu kan banyak ya. Jadi ada pemeriksaan kolesterol total, ada pemeriksaan HDL, ada pemeriksaan LDL, juga ada pemeriksaan trigliserida. Nah, kalau kita bicara pemeriksaan profil lipid, nah itu empat-empatnya itu harus diperiksa gitu ya. Nah, kondisinya harus dengan berpuasa. Syarat puasanya itu kalau untuk idealnya adalah di 8 sampai 10 jam untuk pemeriksaan glukosa atau gula darah dan 10 sampai 12 jam untuk pemeriksaan kolesterol. Berarti ini berkaitan sama istilah praanalitik ya dok ya, sebelum cek lab gitu ya dok ya. Ya betul Mbak Yohana ya. Jadi di laboratorium itu mungkin ini untuk seluruh warga Bogor gitu ya. Jadi nggak semudah yang terlihat, oh tinggal ambil darah nih gitu, nanti tinggal tunggu hasilnya. Nah, di laboratorium itu ada 3 tahapan. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan praanalitik, di mana kita harus mempersiapkan semuanya sebelum kita melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan tahap analitik di laboratorium nih baru nih. Jadi setelah ada darahnya, ada sampelnya gitu ya, itu di tahap analitik. Kita lakukan pemeriksaannya, entah itu secara manual atau secara otomatis dengan alat, itu di tahap analitik. Kemudian ada tahap pasca analitik ya. Kalau pasca analitik itu ada nanti di tahap verifikasi hasil. Nah, hasil-hasil yang nanti mungkin diterima oleh warga Bogor yang pemeriksaan laboratorium itu sudah terverifikasi oleh dokter dari patologi klinik. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya harus kita lalui semua, dan 80% itu kesalahan biasanya ada di praanalitik. Makanya kalau praanalitiknya kita salah, itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi kalau misalnya ada warga Bogor nih yang lagi periksa, terus dokternya minta untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, didengarkan dulu, ada nggak nih edukasi atau ada nggak persyaratan khususnya. Jangan sampai langsung main datang ke laboratorium, lupa, belum dengar syarat-syaratnya, akhirnya tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Berarti artinya tuh kesalahan kecil di awal ya dok ya, di praanalitik itu tuh berdampak juga di hasil akhir ya dok ya? Ya, betul. Mungkin dokter bisa nih contoh kasus nih yang sering dokter temui nih pas praktek gitu, terkait pemeriksaan lab yang dalam keadaan atau kondisi puasa gitu dok. Ya betul, yang pas Ramadan ya terutama ya gitu. Karena kalau tadi sebagian besar pasti tahu persyaratan untuk puasa pemeriksaan kolesterol nih 10 sampai 12 jam. Yang paling banyak nih yang Mbak Yohana yang sering suka datang ke laboratorium, saya sahurnya jam 4. Itu boleh nggak diceknya sekarang? Nah, jadi tetap kita harus sesuaikan dengan persyaratannya. Jadi persyaratannya 10 sampai 12 jam, berarti kita harus berhitung nih. Kira-kira kalau kita sahurnya jam 4, 10 jam, itu kan berarti kurang lebih di jam 14 ya, di jam 14 atau di jam 3 misalnya menjelang buka puasa. Nah, itu datangnya jangan di jam 8 pagi. Jadi datangnya nanti pada saat kita mau pemeriksaan laboratorium. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, terus kadang-kadang ada lagi yang bertanya, terus kalau jam 2 nggak apa-apa tuh gitu kan. Suka seperti itu Mbak Yohana gitu. Soalnya biasanya kebiasaan saya diambil darah itu jam 8. Suka dikasih tahu sama perawatnya atau apa, Bu nanti ke laboratorium jam 8 ya gitu. Nah, ternyata kan ini puasa mulai sahurnya jam 4, berbeda dengan hari-hari biasa gitu kan. Nah, nggak apa-apa Bu, Pak ya. Jadi pemeriksaan laboratorium itu sebetulnya sebagian besar tidak berdasarkan waktu ya, artinya boleh diperiksakan di kapan saja asal sesuai dengan syaratnya. Nah,
seperti tadi, contoh syaratnya 10 sampai 12 jam harus berpuasa. Kalau kita puasa sahur terakhirnya di jam 4, berarti jam 2 siang pun tidak masalah untuk diambil darah. Masalah ya. Nah itu kan untuk yang pemeriksaan yang butuh puasa ya dok ya. Betul. Nah kalau misalnya yang nggak puasa nih dok, persiapan apa sih dok yang bisa dilakukan nih pas sahur gitu ya dok? Bila dia tuh memang ada instruksi dari dokter untuk cek lab paginya gitu dok. Ya, itu juga sama tadi, kadang-kadang takut ya. Kadang-kadang takut, aduh saya lagi puasa, nanti pas diambil darah jadi tambah lemes nggak atau apa. Nah itu juga perlu diperhatikan, karena ada kondisi-kondisi tertentu memang Mbak Yohana, seperti contohnya pasien anemia gitu ya, itu harus memperhatikan kondisi badannya sendiri gitu. Jadi bukan berarti oh iya aman betul, tapi persyaratan atau kondisi dari badannya juga harus diperhatikan. Jadi pada saat sahur itu sesuaikan dengan yang seharusnya dimakan. Gitu. Nah, jadi makanlah sesuai dengan porsinya, makan yang bergizi, nggak usah langsung kan mau puasa nih makannya banyak. Itu juga berlebihan ya, jadi tidak perlu seperti itu. Atau mau cek takut nanti kurang darah nih, minumnya dibanyakin, yang ada kembung gitu ya. Jadi tetap seperti biasa saja, sahur dengan normal gitu kan. Untuk persiapan di jam 8 paginya mau cek darah nih untuk pemeriksaan darah rutin misalnya, itu tidak masalah, itu boleh. Masalah. Berarti apakah semua pasien tuh aman dok untuk melakukan pemeriksaan lab pada saat puasa gitu dok? Insya Allah aman ya. Jadi kalau misalnya mau cek lab, pertama kita harus tahu dulu badan kita ini kondisinya apa. Kalau yang ibaratnya bukan sesuatu yang kronis ya, atau yang sudah menahun, kayak kalau contohnya yang anemia berat atau apa kan pasti sudah tahu nih. Nah, jadi dia harus mempunyai persiapan lebihnya, dalam arti sahurnya harus benar seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang biasa saja, misalnya saya mau cek karena medical check up misalnya seperti itu nggak apa-apa ya. Jadi tidak perlu ada persyaratan khusus atau persiapan yang terlalu berlebihan karena kita berpuasa, itu tidak bermasalah sih. Oke. Dok, di lab kan ada pemeriksaan untuk ibu hamil ya dok, kayak gula toleransi tes ya untuk GTT. Itu kan butuh puasa dan minum gula setelahnya nih dok, setelah diambil darah. Nah itu gimana nih dok mekanismenya pada saat bulan puasa gitu? Ya betul. Bisa tidak? Itu kadang-kadang bikin pasien jadi ragu-ragu ya, jadi bingung gitu kan. Jangankan untuk ibu hamil yang mau periksa, kalau kita menyebutnya TTGO ya, TTGO itu tes toleransi glukosa oral gitu ya. Jadi pasien akan yang akan diperiksa itu biasanya puasa dahulu, kemudian kita kasih. Jadi kita kasih minuman gula khusus. Jadi bukan gula pasir kayak di rumah atau apa, itu tidak. Tapi glukosanya itu memang glukosa yang sudah dipersiapkan oleh laboratorium dan hanya diperbolehkan diperiksa atau diminum saat akan periksa TTGO itu. Terus gimana dong kalau kayak gitu ya? Nah, ibu hamil sebetulnya secara agama salah satu yang diperbolehkan kalau tidak kuat untuk puasa gitu. Tapi kalau saya pribadi aja ya, kalau emang bisa beribadah ya insya Allah kita pengennya sih full gitu ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu hamil yang berpuasa terus ternyata oleh dokternya diminta untuk cek TTGO, itu jangan khawatir. Caranya adalah ibu-ibu nanti berpuasa seperti sahur seperti biasa. Nah, di jam 8 atau 10 jam setelah sahur itu datang ke laboratorium, periksakan dulu untuk gula pertamanya. Ya, jadi itu gula puasanya kita periksakan dulu. Nah, terus kemudian tunggu buka puasa. Nah, tunggulah buka puasa. Pada saat buka puasa, setelah buka ya gitu, bukanya minum air dulu deh. Kalau emang itu langsung kalau bisa buka puasanya sudah ada di laboratorium nih. Oh iya, berarti sudah standby ya, sudah standby. Setelah buka puasa biasanya mungkin disunahkan makan kurma gitu ya. Nah, itu akan diberikan gula. Ya, cairan gula yang diminum di saat itu. Kemudian berpuasa lagi 1 jam. Berpuasa lagi 1 jam. Nah,
setelah berpuasa 1 jam, nanti kita cek lagi darahnya, kemudian akan dikasih lagi gulanya sebanyak sesuai dengan takarannya ya. Biasanya kita kasih 75 gram. Nah, kemudian berpuasa lagi. Kemudian kita cek lagi gula darahnya. Nah, seperti itu runutannya. Jadi jangan takut nggak bisa nih pas lagi puasa soalnya. Oh, saya berarti harus nggak puasa berarti gitu. Itu kita kembalikan ke keyakinan masing-masing. Kalau memang kuat, ya silahkan memakai cara yang seperti itu. Namun kalau misalnya sekiranya pada saat kondisi hamil itu tidak kuat, ya tidak masalah juga. Oh, nggak masalah ya dok. Berarti kalau memang dia kuat puasa, berarti diambil di jam 10 jam setelah puasanya, terus boleh dijeda ya dok ya sampai buka puasa. Boleh. Nah, itu sama dengan pemeriksaan untuk glukosa darah puasa 2 jam. Iya. Atau biasanya kalau yang memang sudah biasa pemeriksaan nih, itu kita sebutnya GDPP ya, glukosa darah postprandial. Nah, biasanya itu diperiksakan 2 jam setelah diambil darah, setelah puasa ya, setelah buka. Jadi contohnya gini, ada pasien yang minta diperiksa GDP dan GDPP ya, jadi gula darah puasa dan gula darah postprandial. Nah, pada saat gula darah puasanya kita kan ada syarat 8-10 jam nih. Nah, pasien itu tetap bersikeras saya kuat kok puasa gitu. Gak apa-apa, sahur saja di jam semestinya ya, sesuai dengan jam sahurnya, misalnya jam 4 atau setengah 5. Nah, nanti kira-kira 8 atau 10 jam kemudian boleh datang ke laboratorium untuk cek GDP ya, untuk cek glukosa darah puasanya atau gula darah puasanya. Nah, setelah ada hasil gula darah puasanya, lanjutkan puasa boleh. Untuk gula darah postprandialnya itu dilakukan setelah berbuka. Nah, jadi nanti tinggal sampaikan pas lagi beduk maghrib, buka puasa, makan seperti biasa. Nah, datang lagi 2 jam kemudian ke laboratorium ya. Jadi misalnya nih kita buka puasa jam 6 ya, contoh nih jam 6 sore atau jam 18. Nah, pas jam 18 itu kita buka puasa, kita makan seperti biasa ya. Jadi jangan takut-takut, makan saja, karena justru itu yang ingin kita pantau, ingin kita lihat. Dengan pola makan yang seperti biasa, gula darahnya kayak gimana sih gitu ya. Nah, jadi makan nih kayak biasa, anggap saja selesai di jam 6:30 misalnya nih, setengah jam kita buka puasa 6:30. Nah, dari mulai 6:30 itu puasa lagi selama 2 jam. Nah, selama 2 jam puasa lagi. Nah, nanti 8:30 berarti. Nah, kira-kira 8:30 itu datang ke laboratorium untuk periksa gula darah postprandialnya. Oke dokter, kita lihat nih dok di YouTube channel ya dok ya. Okay. Mungkin ada sobat sehat nih yang bertanya di kolom komentar nih dok. Ini pertanyaan pertama ya dok ya. Kalau donor darah atau pemeriksaan laboratorium yang mengeluarkan atau memasukkan cairan itu membatalkan puasa tidak nih dok? Ya banyak nih yang suka tanya kayak gini, soalnya Ramadan kan setahun sekali ya, setahun sekali, waktunya tidak panjang pula gitu ya, kita pengennya full aja gitu. Tapi kadang-kadang ada kondisi tertentu yang akhirnya mengharuskan kita datang ke fasilitas kesehatan gitu. Salah satunya ya seperti pertanyaan ini untuk donor darah. Nah, kebetulan sih saya bukan ustazah ya gitu, tapi insya Allah ilmunya kita berbagi saja. Untuk donor darah itu kan sebetulnya diambil darahnya. Nah, kalau yang membatalkan puasa itu kan kalau kita memasukkan melalui lubang-lubang yang ada di tubuh kita ya, seperti itu. Nah, jadi pada prinsipnya baik donor darah maupun pemeriksaan laboratorium atau pengambilan darah ya, pengambilan sampel itu tidak membatalkan puasa Mbak Yohana gitu. Jadi jangan takut sobat sehat RSUD kalau misalnya mau donor darah, wah nanti batal nih puasanya. Insya Allah enggak sih gitu. Apalagi dengan niatan kita ya, dengan niatan kita mendonor itu untuk memberikan sesuatu kebaikan. Nah itu rasanya malah mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadahnya gitu. Nah, jadi pahala ya. Malah saya jadi ingat nih Mbak Yohana,
kebetulan RSUD Kota Bogor kita membuka layanan untuk donor darah ya. Jadi ada mobile unit Mbak Yohana gitu. Jadi untuk yang dekat-dekat dengan RSUD Kota Bogor, andai kata berniat ingin donor darah nih di bulan Ramadan gitu ya. Pertama, tidak usah takut karena tidak membatalkan puasa. Terus yang kedua, wah nanti lemes nih atau apa, itu bisa dipersiapkan pada saat sahur ya, makan secukupnya, minum secukupnya, karena sebetulnya yang kita ambil itu darahnya juga nggak banyak-banyak banget sih gitu ya. Nah itu bisa hadir di RSUD. Senin lalu kita sudah mulai, nah nanti mungkin setiap hari Senin, jadi insya Allah ada lagi di tanggal 2 Maret dan di tanggal 9 Maret itu ada mobil unit khusus untuk donor darah di halaman RSUD Kota Bogor. Ya, sobat sehat yang berminat langsung aja datang ke RSUD Kota Bogor ya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Dok dari sobat sehat YouTube nih. Kalau saya terlanjur minum kopi pahit tanpa gula saat sahur, apakah hasil tes lab saya jadi berantakan, Dok? Wah. Ya ini penyuka kopi nih kayaknya nih ya gitu. Banyak juga sih yang kadang berpikir kayak gitu ya gitu. Antara berantakan atau malah bagus nggak sih malah gitu kan, kita nggak pakai gula nih gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kembali lagi, pertama pemeriksaannya apa dulu nih gitu. Kita harus tahu yang diminta pemeriksaan laboratoriumnya apa saja, karena pemeriksaan laboratorium itu banyak sekali ya. Jadi ada pemeriksaan hematologi, ada pemeriksaan kimia klinik, ada pemeriksaan imunologi, serologi gitu ya. Ada pemeriksaan urin gitu ya. Bahkan pemeriksaan urin tidak berhubungan kayak ini sama puasa-puasa gitu ya, karena tinggal pipis atau apa. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah mempengaruhi nggak sih dengan hasil tesnya gitu? Insya Allah sih nggak berantakan ya gitu untuk hasil tesnya. Tinggal waktunya saja. Kalau pemeriksaannya itu adalah yang tidak bersyarat, ya artinya tidak perlu puasa atau nggak ada persyaratan yang lain, itu boleh dilakukan kapan saja. Abis sahur, keinget nih pagi-pagi saya harus cek lab jam 8 aja ke RSUD. Alhamdulillah kan RSUD tetap buka dari jam 7 ya gitu ya. Jam 7 kita layanan laboratorium sudah buka. Nah itu silahkan diperbolehkan ya, itu tidak mempengaruhi. Contoh mau periksa darah rutin nih, laboratorium aja pengen tahu hemoglobin saya, HB saya gitu kan, itu nggak apa-apa, boleh datang di jam 8 pagi, jam 9, jam 10, siang itu juga boleh ya, itu tidak mempengaruhi. Tapi kalau mau periksa glukosa gitu ya, gula darah puasa, atau mau periksa kolesterol nih gitu, jangan datang pagi-pagi, sesuaikan dengan jam yang tadi. Syaratnya adalah di 10 sampai 12 jam. Jadi kalau misalnya walaupun minum kopi pahit tanpa gula, mau ceknya kolesterol, ya datangnya nanti jam 2 setelah gitu. Pokoknya hitungan 10 jam lah kurang lebih itu. Oke. Terus lanjut nih Dok, ada lagi pertanyaan. Izin bertanya dokter, makanan dan minuman apa yang tidak diperbolehkan untuk persiapan pemeriksaan lab? Gitu Dok. Sebetulnya sih tidak ada yang khusus ya. Kalau untuk makanan minuman apa sih yang nggak diperbolehkan, itu tidak ada kekhususan sih. Oh nggak ada ya. Yang jelas persyaratannya hanya tadi sih. Kalau mau cek yang puasa, ya berarti puasa gitu. Makannya sesuai dengan porsinya. Okay. Jadi jangan ada rasa ketakutan. Wah, saya mau cek lab nanti darahnya diambil, jadi habis makan ini minumnya gitu ya, minum dan makannya berlebihan, itu juga salah. Gitu. Nanti ada penyakit tambahan malah ya gitu. Oke Dok. Nah, kalau ini Dok, kapan sih Dok waktu terbaik untuk melakukan cek lab nih pas bulan puasa biar nggak drop gitu Dok tubuh? Yang tidak bersyarat ya Dok. Oke. Yang idealnya kalau tidak bersyarat sih sebetulnya dibebaskan ya Mbak Yohana ya gitu. Kalau kita bicara ideal, pemeriksaan laboratorium idealnya adalah di pagi hari. Jadi nggak masalah ya, kalau tidak ada syaratnya berarti pagi hari itu diperbolehkan untuk datang ke laboratorium. Tapi kalau sekiranya ada pemikiran, aduh nanti takutnya saya nggak kuat atau apa, di sore hari pun boleh. Setelah buka puasa juga boleh. Jadi kembali lagi nih, laboratoriumnya standby apa enggak, buka apa enggak kan gitu ya. Kalau untuk pelayanan di RSUD Kota Bogor, laboratorium RSUD Kota Bogor itu untuk poliklinik ya, artinya untuk pasien-pasien yang rawat jalan, itu kita buka pengambilan sampel sampai jam 8 malam. Jadi kalau sobat-sobat sehat warga Bogor pas abis buka baru keingetan pengen cek lab gitu kan, itu
masih bisa datang ke laboratorium RSUD Kota Bogor. Berarti bisa ya dok ya, yang penting persiapan pas sahurnya aja kali ya dok ya, diaturnya. Oke, ada lagi pertanyaan dari YouTube. Oke, ada nih dok. Pertanyaannya adalah periksa profil lipid kalau yang biasanya kan puasa dari malam nih atau pas tidur nih. Nah kalau puasanya sekalian puasa Ramadan, apa berpengaruh dengan hasil? Soalnya kan kalau puasa Ramadan sekalian beraktivitas gitu. Ya, kalau tadi kan kita emang bicaranya waktu ya, waktunya nih, tapi ternyata sobat sehat kita ini kritis-kritis Mbak Yohana ya, kritis-kritis. Jadi, oh iya waktunya nggak masalah, tapi akurat nggak sih? Artinya kan gitu ya. Nanti hasilnya bermasalah nggak sih? Kan beda nih. Kalau biasanya cek kolesterol atau profil lipid itu ya, disuruh puasa tuh biasanya mulai terakhir makan jam 9 ya, biasanya gitu tuh dikasih taunya. Nah itu kan rata-rata tidur ya, rata-rata tidur dan anggapannya tidak beraktivitas. Terus kalau pas puasa gimana? Soalnya setelah sahur bangun pagi kita aktivitas rutin, mungkin ada yang kerja, ada yang mungkin goes atau apa gitu ya. Pada saat nanti dicek setelah sesuai waktunya ya 10 jam itu sebetulnya tidak menjadi masalah ya, jadi hasilnya tetap akurat gitu. Karena untuk profil lipid atau kolesterol ini dia tidak berpengaruh dengan aktivitas kita. Oke, izin tanya dok, kalau cek gula darah puasa sama gula darah postprandial, nah GDPP-nya nih diceknya tuh di hari berikutnya gitu dok, boleh nggak sih dok? Kan kalau tadi kan kita bicara kita cek gula darah puasa di jam 2 misalnya ya, terus nanti gula darah postprandialnya setelah buka puasa gitu kan dok, makan baru 2 jam lagi dicek gitu ya dok ya. Nah ini tuh pertanyaannya yang kalau dibesokin dok gimana nih dok? Prinsipnya masih diperbolehkan ya, jadi masih diperbolehkan, idealnya di saat yang bersamaan gitu ya. Tapi kalau memang itu masih diperbolehkan dengan saat memang ngambil darahnya juga sedikit ya dok ya, gitu, jadi masih aman lah insya Allah. Terus kapan waktu terbaik untuk melakukan cek lab gitu ya? Biasanya sih disesuaikan, biasanya sih pagi ya dok, cuman ya kalau memang takut drop atau gimana ya disesuaikan aja ya, tergantung dari persiapannya pas sahur gitu, jadi harus siap dulu. Nah lalu puasa itu nggak menjadi larangan kok buat untuk kita masih bisa untuk cek pemeriksaan laboratorium, dan puasa Ramadan tuh malah bisa jadi sekaligus untuk puasa pemeriksaan gitu ya. Nah lalu nih contoh-contohnya kan tadi ya udah diberikan sama dokter ini, kayak misalnya cek gula darah puasa dengan gula darah postprandial, atau yang tadi ibu hamil ya dok ya, pada ibu hamil gitu ya, kalau cek GTT tuh udah gimana mekanismenya ya, kan biasanya beda, itu juga udah dijelasin tadi ya. Sama itu persiapan awal praanalitik tuh pengaruh sekali ya dok ya, kesalahan kecil di awal tuh berdampaknya tuh di hasil akhir ya dok. Terus apakah semua pasien aman gitu ya melakukan pemeriksaan lab pada saat puasa gitu ya? Itu tergantung dari individualnya ya dok, dengan diagnosanya tertentu gitu ya. Kalau memang perlu dengan instruksi dari dokter ya tetap harus itu ya dok ya, tetap dijalankan. Nah kalau yang nggak dengan instruksi dokter atau dengan syarat tertentu ya bisa-bisa aja ya dok ya. Gitu dokter, terima kasih. Sebagai penutup nih dok, apa sih pesan yang mau dokter sampaikan nih kepada sobat sehat di YouTube? Ya, intinya adalah bahwa jangan takut, walaupun sekarang bulan Ramadan ya kita berpuasa, tapi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, karena itu sebetulnya tidak membahayakan, aman, dan tetap hasilnya akurat. Dan insya Allah untuk layanan laboratorium di RSUD Kota Bogor kita sebetulnya buka 7x24 jam ya, karena kita ada IGD juga, ada laboratorium tapi khusus untuk yang pasien-pasien IGD. Untuk laboratorium rawat jalannya kita ada di Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 20. Oke.
Teman-teman, terima kasih ya. Dokter, terima kasih atas penjelasannya pada hari ini. Udah meluangkan waktu, meluangkan kesempatannya nih. Semoga diskusi kita nih membantu nih Sobat Sehat untuk lebih memahami pemeriksaan laboratorium khususnya yang pada saat puasa gitu ya dok ya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe channel RSUD Kota Bogor, channel daily. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berantakan belakangnya. Udah. Oke dokter, terima kasih. Ya banyak.